Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin. Saya adalah guru PAI di SMA Negeri 1 Selang Panjang Kabupaten Subang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 321 3200 01940. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA 1 Selang Panjang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Oke. Kita melanjutkan pembelajaran di semester ini di bab terakhir ya. Sebagaimana sudah saya share di grup ya, kalian mungkin sebagian sudah baca dan nonton ya. Sekarang kita awali dulu dengan berdoa dan membaca Al-Quran dulu. Silakan Reza dipandu teman-temannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Silakan. Surat apa? Surat Al-Hasyr ayat 18. Silakan sama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wallaha tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum antumhum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallah. Oke, saya absen dulu ya. Boleh pinjam pulpennya, Bayu? Bentar. Adwa, Aditya, Airin, Ani, izin ya. Ardiansah, tidak ada. Deka, Dimas, Dini, Diva, Elga, Fani, Faris izin, Firsha izin, Muhammad Bayu Satrio, Reza Maulana Akbar, Rina Mulyawati, Riyadul Fajar, Robi, Sani, Saidah, sakit, Sindira, Tiara, Vini, dan Witri. Oke, ya beberapa tidak masuk.
dan beberapa izin. Oke. Yang sudah baca ada berapa karakteristik? Ada 7 karakteristik Islam di masa modern. 1, gerakan pembaharuan. 2, ya, pengaruh kolonialisme. 3, iptek. Terus dan apa? Ya, dan pembentukan negara ya. Negara. Yang kelima, organisasi dan gerakan Islam. Yang keenam, pengaruh pemikiran Barat. 7, perkembangan seni dan budaya. Oke. Nah, sedikit ya, gerakan perubahan. Mungkin di semester 1 atau di kelas 10 kita pernah mengenal ada konsep apa? Ijtihad. Ya kan? Atau mujtahid. Yang dulu mungkin ketemu dengan imam 4 mazhab. Nah, di masa modern ini mulai berkembang lagi. Namanya gerakan perubahan. Salah satu contohnya ini, gagasan-gagasan dari seorang atau pemikir lah disebutnya ya. Kenapa? Karena salah satunya di sini ya, mereka juga terpengaruh dengan pemikiran Barat. Mana ya? Ini. Di mana pemikiran Barat itu mengedepankan rasionalitas ya. Ketika Islam mundur, orang belajar kemudian menganalisa, loh, kenapa sih kita mengalami kemunduran? Nah, digalilah oleh para pembaharu. Jangan-jangan kita salah penafsiran, jangan-jangan kita salah cara, jangan-jangan kita salah mendalami Islam itu sendiri sehingga kita mengalami kemunduran. Ya bayangkan misalkan sesuatu yang dulu megah, kompak, bersatu, katakanlah dunia Islam, tiba-tiba saling menyalahkan, saling berperang, saling membunuh. Iya. Sehingga apa? Hancur kan? Runtuh. Peradaban yang tadinya bagus, runtuh. Tuh. Gerakan perubahan. Nanti kita ketemu beberapa tokoh ya. Di sini ada tokoh-tokoh baik di Mesir. Nanti saya akan coba masuk ke di mana ada pemikiran Mesir, di mana ada pemikiran di Asia, kemudian sampai ke Indonesia. Nanti kalian saya tugaskan bagi kelompok. Kalian bisa menganalisa 3 aspek. Ya. Yang pertama, aspek riwayat hidup. Ya. Dalam kurung peradaban masa hidupnya. Jadi dia lahir di masa apa, dia belajar di masa apa. Yang kedua, ya, gagasan, pemikiran. Yang ketiga, karya. Temukan itu, ya, dari 3 analisa itu temukan sebanyak mungkin. Ya, riwayat hidup atau masa ketika dia hidup, gagasan pemikiran, boleh dalam bentuk deskripsi, boleh dalam bentuk poin-poin. Ya, nanti kita coba 30 menit, nanti kita diskusikan. Untuk lebih
kita lebih mendalam dari masa modern, saya ingin kalian masuk ke sini. Tokoh-tokoh dan pemikirannya. Makanya saya ingin kalian bagi kelompok. Silakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Coba kalian dibuat 8 kelompok. Bolehlah 4, 4. 4, 4, 4, 4. Ada nggak 8? Silakan. Silakan berubah. Sebagian mungkin asing dengan tokoh-tokoh yang sudah saya ini, ya. Silakan. Nah, boleh seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 3, boleh lah. Ini 3, jadi 6. Karena 6 kelompok, ya kita coba pilah menjadi 6 kelompok aja berdasarkan tokoh yang saya tunjuk. Kalian bisa mendalami tokoh itu melalui link yang sudah saya share, ya. Tuh. Kelompok 1, silakan kamu, ya, nanti nama tokohnya Muhammad Ali Pasha, ya. Kelompok 2, Jalaluddin Al-Afghani. Kelompok 3, Muhammad Abduh, ya. Kelompok 4, ini ya, Muhammad Iqbal. Ya, kamu bertiga. Oh iya ya, ada Iqbal. Kelompok 4, Kiai Haji Ahmad Dahlan. 5. Dan kelompok 6, Kiai Haji Hashim Ash'ari. Nah, Muhammad Abduh di situ apa? Nah, berarti reformasi pendidikan itu dalam bentuk gimana gitu. Itu kan garis besarnya. Tuh. Di sini tadi tokohnya siapa? Dari PDF yang saya share, materi baca, itu kan kamu dapat poin apa, lihat mana? Coba lihat. Muhammad Abduh. Mana. Nah, ini nih. Muhammad Abduh. Ya, reformasi apa di situ? Oh, Jamaluddin Al-Afghani. Di situ adalah gagasannya pan-islamisme. Kamu kan pasti belum mengerti kan? Nah, coba lebih spesifik pan-islamisme itu apa? Nanti kamu catat. Kemudian persatuan umat, kenapa harus ada persatuan? Gitu. Jadi lihat konteksnya nanti. Oh, ternyata Mesir pada saat itu terpecah belah misalkan. Searchingnya ke sana. Acuannya di situ. Ini Ali Pasha. Ali Pasha itu 3 aspek ya, yang harus dimodernisasi. Apa aja? Bukan. Yang harus, dia kan gagasan pemikirannya memodernisasi ya. Tuh yang di PDF. Muhammad Ali Pasha. Apa? Bidang pendidikan, ekonomi, bahkan militer ya. Itu harus di apa? Dipembaharui. Nah, kamu nanti tinggal cari 3 aspek itu bentuknya seperti apa. Oh, pendidikan misalkan harus gimana, militer harus gimana gitu. Nanti spesifiknya biar lebih ngerti. Oh, Ali Pasha itu seorang pemimpin. Kemudian karena dia punya gagasan besar, maka 3 aspek ini ekonomi. Nah, ekonomi itu dibawa kemana? Apakah karena ada modernisasi, misalkan di barat ada bank,
ini membuat bank atau apa gitu. Militer yang tadinya gimana berubah jadi apa gitu. Cek di referensi yang lain. Ya kan, ketemu Iqbal? Ketemu Iqbal? Ketemu Pak. Oke. Lahir di Pakistan bener nggak? Iya, di Singapura. Nah, kalau ini dua kelompok ini khusus Indonesia ya. Pasti referensinya lebih mudah. Silakan kelompok 1. Muhammad Ali Pasha ya, silakan. Boleh menghadap ke teman-teman. Dalam bidang militer, Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Di bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi dan pertanian, Pasha melakukan beberapa inovasi, di antaranya memperbaiki irigasi tanah, membangun irigasi baru, menanam kapas, dan mendatangkan ahli dari Eropa. Yang ketiga yaitu kerja. Beliau mendirikan lembaga Kementerian Pendidikan, memperbaiki irigasi lama, dan membuat irigasi baru, serta dalam bidang militer, Muhammad Ali mendirikan sebuah sekolah militer di Kairo. Tuh, paham nggak? Bisa nangkep nggak? Ada 3 elemen penting dari seorang Ali. Ada pendidikan, militer, ekonomi. Contohnya di situ pendidikan. Jadi pada masa Ali banyak pelajar Mesir itu dikasih beasiswa lah bahasa sekarang ya. Kemana? Ke Prancis. Untuk apa? Untuk belajar. Nah, untuk di bidang militer mereka menghadirkan orang dari Eropa, dari Prancis untuk apa? Untuk melatih militer. Itu kan sama untuk kemajuan Mesir. Kemudian secara ekonomi, inovasinya dalam bidang pertanian, memperbaiki irigasi, ya, membangun irigasi baru. Paham nggak? Itu contoh, karena apa? Pada masa dulu Mesir itu belum menjadi negara berkembang. Yang kedua, siapa? Jamaluddin Al-Afghani. Silakan. Kelahiran pada tahun 1838, Afghanistan, dan wafat pada 9 Maret 1897 di Istanbul, Turki. Jamaluddin Al-Afghani mengembangkan dan mendasarkan Islam. 2 poin ya. Pembebasan perbudakan. Pada masa itu masih ada banyak perbudakan. Ya. Kemudian karena dia basicnya adalah orang Muslim, dia sangat-sangat mengharapkan seluruh umat Islam itu bersatu untuk melawan penjajah. Dengan apa? Dengan mengedepankan ini, intelektualitas dan spiritualitas. Tuh. Next, Muhammad Abduh. Ya. Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Haidawi. Abduh dilahirkan di Mahalat Mas, Subrakit, Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi. Dan masih keturunan umat dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. Kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Gagasan utama Muhammad Abduh yaitu 1. Pembaharuan pendidikan Islam. 2 poin penting dari Abduh sebagai gagasan. Kalau kita lihat ini berjenjang ya, antara Afghani, Abduh itu berjenjang atau mengalami situasi keberlanjutan. Nah, di sini dia lebih spesifik. Reformasinya adalah pendidikan serta pemahaman agama. Karena apa? Karena pada masa itu prakteknya
pemahaman Islam atau pemahaman agama itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang kurang rasional. Makanya dia sangat mengusung rasionalitas. Muhammad Iqbal dihormati sebagai penyair timur dan dianggap sebagai bapak spiritual Pakistan. Pemikirannya terus mempengaruhi diskursus Islam modern dan menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Oke, ini tokoh besar ya. Iqbal itu kalau dalam sejarah peradaban Islam itu salah satu tokoh besar. Dia seorang filosof, penyair, pengacara, negarawan. Ya, dia pemimpin Liga Arab, Liga Islam. Ya, pemimpin Liga Arab, Liga Islam. Liga Islam ya. Nah, kita lihat konteks sekarang. Dia dia lahir di India tapi menjadi bapak bangsa Pakistan. Sekarang kalau kita lihat konteks sekarang, India dan Pakistan itu sedang berperang. Bahkan baru berapa hari lah. Baru berapa hari, kalau nggak percaya silakan cek. Dia hidup di pasca perang antara Islam dan Hindu di masa India awal ya, sebelum ada India malah. Itu. Sehingga dia konsep pemikirannya itu banyak terkait pembaharuan. Terutama karena dia basic Islam, dia mengusung gagasan pembaharuan Islam bahkan secara spiritualitas. Kalau nanti kalian ke perguruan tinggi, ya, saya harapkan kalian ada yang melanjutkan, cobalah belajar dari Iqbal, ya. Apakah belajar puisinya, belajar filsafatnya, belajar hukumnya, karena dia tokoh besar. Adalah seorang ulama besar Islam dan pendiri organisasi Muhammadiyah. Ia merupakan tokoh penting dalam kebangkitan Islam modern di Indonesia pada awal abad ke-20. Nama asli lahirnya adalah Muhammad Darwis dan nama setelah berhaji adalah Ahmad. Lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta tanggal 23 Februari tahun 1933. Keturunan diadopsi dari Maulana Malik Ibrahim. Riwayat hidup dan peradaban pada masa hidupnya, sejak kecil dia belajar Al-Quran dan ilmu agama. Gagasan selanjutnya dia sosial pendidikan di dua bidang ini. Dengan apa? Salah satunya mendirikan Muhammadiyah. Medianya organisasi Muhammadiyah. Adabul alim wal muta'alamin, tentang adab guru dan murid serta pentingnya akhlak dalam pendidikan. 2. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan prinsip-prinsip keislaman NU. 3. Nasyid al-Ibad, berisi nasihat spiritual dan moral untuk umat. Lalu yang terakhir, Al-Tanbihat al-Wajibat, yaitu kritik terhadap paham keagamaan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Hasyim Asy'ari itu salah satu gagasannya adalah ketika masa kemerdekaan, ya, dia berani mengeluarkan fatwa jihad, hubbul watan minal iman. Ini kalau kalian lagi-lagi referensi yang lainnya adalah film, ya. Kalau kalian pernah nonton film, judulnya Sang Kiai, itu berisi tentang perjalanan hidup beliau. Di situ bagaimana Jepang ketika ada di Indonesia, kemudian Indonesia merdeka. Nah, dia juga mendirikan organisasi Islam, Nahdlatul Ulama. Nah, yang diusung dalam Nahdlatul Ulama itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan konsep Islam moderat. Ada yang paham Islam moderat? Nanti kalau kita belajar lebih lanjut, kita akan ketemu namanya moderasi beragama. Apa poinnya? Poinnya perubahan. Peradaban itu pasti keniscayaan yang ada perubahan. Apapun. Islam masa Nabi berubah menjadi Islam masa Khulafah Rasyidin. Berkembang lagi, berubah lagi Islam masa keemasan. Yang semuanya selalu identik dengan peradaban, perubahan masa.
Contoh, ibu kamu lahir, itu belum ada namanya HP. Tapi kamu lahir, sudah bisa selfie. Karena sudah ada HP. Zaman saya, TV masih hitam putih. Ketika saya kuliah atau saya agak besar, baru, oh ada TV berwarna. Ketika saya dewasa lagi, saya kuliah, saya 20 tahunan atau SMA, oh ada internet, oh ada HP. Ya. Kemudian saya kuliah, oh ada smartphone. Berubah. Nah, ketika perubahan-perubahan itu terjadi dalam kehidupan, kalian sebagai muslim harus selalu siap. Dan jangan catatannya, dalam berubah jangan sampai kita berubah ke arah yang negatif atau merugikan. Contoh, lampu. Perubahan nggak dari lampu minyak ke lampu ini? Perubahan. Yang menemukan siapa? Iya, katakanlah Thomas Alva Edison. Orang mana? Bukan orang Indonesia kan? Bukan orang Muslim kan? Tapi apakah kita tidak boleh memanfaatkannya? Bahkan kalau kita lihat di masa sekarang, ada nggak orang tidak menggunakan lampu? Nggak ada. Ya, semuanya perlu lampu. Artinya apa? Ternyata produk sebuah penemuan yang dilakukan oleh orang katakanlah bukan non-muslim, tapi punya manfaat hampir keseluruhan. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia dengan yang lain saling melengkapi. Ya, walaupun misalkan yang memberi manfaat itu bukan muslim, makanya kita nggak boleh misalkan, oh kamu muslim, kamu non muslim, kamu harus dibunuh. Enggak. Karena apa? Bisa jadi contoh nih pulpen. Coba, kamu tahu nggak ini dari mana? Ini. Kalau kalian baca biasanya made in mana ini? Cina atau Jepang? Kira-kira pakai logika normal aja. Di sana lebih banyak orang muslim, orang non-muslim? Non-muslim. Dan ini karyanya. Tapi bermanfaat nggak buat kita? Bermanfaat. Makanya kita juga harus berterima kasih. Jangan mentang-mentang misalkan mereka non-muslim, ya kita bom. Itu nanti di sini ya ada faham yang dimana itu ditentang oleh ahli sunnah, faham ekstremisme atau radikalisme. Saya kira itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan masing-masing kelompok bekerja sama membuat proyek digital dalam bentuk video pembelajaran boleh, PowerPoint boleh, dari masing-masing tokoh yang sudah diobservasi. Cukup? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk pertemuan sekarang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.